Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniha ay thani syuruti sholati taharatu badanin. Wa thaniha utawi kaping pindhone syaratnya sholat. Artinya syarat sahnya sholatnya. Utawi kaping pindhonya syaratnya sholat. Ai tsani syuruti sholati. Tegese kaping pindhone pira-pira syarat sahnya sholat. Tegese kaping pindhone pira-pira syarat sahnya sholat. Taharatu badanin iku sucinya badan. Taharatu badanin iku sucinya badan. Wa minhu lan iku sebagian sangking badan. Wa minhu lan iku sebagian sangking badan dakhilul fami utawi bagian dalamnya fam mulut. Dakhilul fami utawi bagian dalamnya mulut. Wal anfih lan hidung. Wal anfi lan hidung. Wal ainaini lan kedua mata. Wal ainaini lan kedua mata. Wa malbusin lan sucinya pakaian. Wa malbusin lan sucinya pakaian wa ghairihi lan selainnya malbus. Wa ghairihi lan selainnya malbus min kulli mahmulin saking setiap perkara kang digawa. Min kulli mahmulin saking setiap perkara yang dibawa lahu kedue musolli. Lahu kedue musolli wa illam yataharrak walaupun tidak bergerak opo mahmul. Wa illam yataharrak walaupun tidak bergerak opo mahmul biharakatihi kalawan bergeraknya musolli. Musolli itu orang yang sholat. Biharakatihi kalawan bergeraknya musolli atau orang yang sholat. Wa makanin lan sucinya tempat. Wa makanin lan sucinya tempat yusolli kang salat sapa wong. Yusolli kang salat sapa wong fihi ing dalem makan. Suci anajisin sangkeng najis. Anajisin sangkeng najis ghairi ma'fuwin anhu yang tidak diampuni. Ghairi ma'fuin yang tidak diampuni anhu opo najis. Oleh karena itu fala tashihu mongko tidak sah as-sholatu opo salat. Fala tashihu mongko tidak sah as-sholatu opo salat ma'hu beserta najis. Ma'hu beserta najis. Walau nasyan walaupun iku orang yang lupa. Nasyan ini dibaca nasab, kalau dijelaskan walau kanah nasyan, membuang kanah dan isimnya, mengira-ngirakan kanah dan isimnya. Walau kanah walau sanajan ono sapa wong nasyan iku wong kang salat. Au jahilan utawa orang yang tidak ngerti. Au jahilan atau orang yang tidak ngerti biwujudi kalawan adanya najis. Au bikaunihi atau kalawan adanya najis mubtilan iku perkara yang membatalkan sholat. Au kaunihi atau adanya najis mubtilan iku perkara yang membatalkan sholat. Dasar harus suci dari najis yaitu liqaulihi ta'ala, karena ada firman-Nya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir.
wasiyabakalan ing pira-pira pakaian sira, wasiyabakalan ing pira-pira pakaian sira, fatahir mongko nyucikno sapa sira, mongko sucikanlah atau mongko bersihkanlah, fatahir mongko nyucikno menyucikan sapa sira. Pertama Al-Quran, yang kedua wali khabaris syaikhaini lang karena ada hadis Bukhari Muslim, wali khabaris syaikhaini lang karena ada hadis Bukhari Muslim. Syarat sahnya sholat di sini yang dimaksud syarat sahnya sholat, karena syarat itu ada dua, ada syarat wajib, paham ya? Jadi dalam beberapa kitab fikih syarat itu ada dua, ada syarat wajibnya sholat, syarat wajibnya puasa, syarat wajibnya zakat. Nah, paham ya? Yang kedua syarat sah, syarat sahnya sholat, syarat sahnya puasa, syarat sahnya zakat. Lah di sini yang dimaksud adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang kedua yaitu tubuh kita harus suci, pakaian kita harus suci, terus tempat yang kita tempati sholat juga harus suci. Yang pertama anggota atau badan kita harus suci, termasuk kategori badan hidung bagian dalam. Paham Kamri? Jadi kalau hidung bagian dalam ada najisnya enggak sah. Termasuk badan kita kedua mata bagian dalam harus suci. Mulut bagian dalam harus suci. Jadi sebelum sholat harus dipastikan suci apa enggak. Kalau di bagian dalam mulut atau di mulut bagian dalam ada najisnya, ada darahnya, silakan bersihkan kumur-kumur ya. Paham ya? Sama kalau di hidung bagian dalam itu ada najis, silakan bersihkan terlebih dahulu sebelum sholat. Karena syarat sahnya sholat itu harus dilakukan mulai sebelum sholat. Sama pakaian, paham ya? Pakaian kita dipastikan terlebih dahulu sebelum sholat. Oh ya suci. Lanjut. Oh ini mutanajis. Silakan disucikan terlebih dahulu. Pakaian ini tidak harus baju, tidak harus sarung. Paham ya? Tapi mencakup dari semua yang kita bawa. Walaupun tidak bergerak dengan sebab kita bergerak. Contohnya ujungnya surban. Paham ya? Kita pakai surban. Kita pakai rida selendang. Kan kita bergerak belum tentu dia bergerak. Belum tentu ujung itu bergerak. Di sini dicontohkan, jadi tidak harus pakaian kan. Tidak harus kopiah yang harus suci, tidak harus baju yang harus suci, tidak harus sarung yang harus suci, tapi min kulli mahmulin, dari setiap yang kita bawa, apapun itu yang bawa. Yang kita bawa itu walaupun tidak bergerak dengan sebab kita bergerak. Contohnya pucuknya, nah ini, atau imamah surban. Paham ya? Kadang kan surban itu kan ada pucuknya. Kadang kan ada di belakang, ada katanya. Nah itu kan belum tentu bergerak dengan sebab kita bergerak. Nah itu semuanya harus suci. Paham ya? Itu semuanya harus suci. Begitu juga tempat yang kita pakai untuk sholat harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis yang tidak ma'fu. Badan kita harus suci dari najis yang tidak ma'fu. Pakaian yang kita pakai harus suci dari najis yang tidak ma'fu. Begitu juga yaitu tempatnya. Lah kok ada istilah yang tidak ma'fu, karena nanti di belakang ada najis-najis yang ma'fu ya. Nanti di belakang ada najis yang ma'fu. Apa contohnya? Contohnya pada waktu sholat umpamanya tanpa ada kesengajaan dijerawat
keluar nanah, keluar darah, itu keluar sendiri dan sedikit, paham ya? Keluar sendiri dan sedikit, itu makfu. Bedanya kalau sebab digaruk-garuk, paham? Keluar, itu enggak makfu. Sehingga dalam kondisi sholatnya tidak sah atau batal. Atau umpama nyamuk atau lalat nyamuk pada waktu sholat, ternyata nyamuk mati gara-gara kita gatel terus mati. Kita sholat bawa bangkainya nyamuk, itu enggak sah, enggak maafu. Kenapa? Karena matinya gara-gara kita. Tapi kalau memang matinya tanpa ada unsur kesengajaan, contohnya pas waktu kita duduk keinjak terus nempel, enggak apa-apa karena kita tidak sengaja, itu maafu. Adapun pakaian badan kita, tempat kita ketika sholat harus suci, itu ada dasarnya. Ulama tidak sembarang ngarang, tapi ada dasarnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dalam Al-Quran tadi sudah dibacakan, wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Dalam hadis, idza aqbalal haidah fada'i sholat, kalau haid tinggalkan sholat. Wa idza adbarti faghsili ankadam washollah. Tapi kalau sudah suci, sudah mandi besar, maka silakan sholat. Ini yang dibuat dalil oleh ulama tentang hadis harus